Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati calon guru penggerak angkatan 10, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SMP Negeri 3 Bengkaraya, dan yang saya banggakan dan sama-sama kita banggakan Ananda semua SMP Negeri 3 Bengkaraya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita kembali diberikan kesempatan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi konsep inti budaya positif yang akan disampaikan nanti oleh calon guru penggerak angkatan 10, Bu Yuli Ade Febrianti dan Bu Ayu Rahayu. Dan tak lupa pula selawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelum kita masuk acara intinya, agar acara kita ini berjalan dengan lancar dan nikmat, marilah sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita beri kesempatan kepada pemateri kita yang akan menyampaikan tentang konsep inti budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 10. Kepada calon guru penggerak angkatan 10, Ibu Yuli Ade Febrianti SPD dan Ibu Ayu Rahayu SPDI, kami persilakan dengan hormat. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu Majelis Guru serta anak-anak Ibu perwakilan ya dari setiap kelas, terima kasih sudah datang ke ruangan ini untuk mengikuti diseminasi konsep inti budaya positif yang nantinya akan kita jalankan di sekolah kita di SMP Negeri 3 Bengkaraya. Yang dihormati Ibu Guru CBP ya, angkatan 10 Bu Ayu. Jadi kami di sini berkolaborasi untuk melakukan diseminasi karena tugasnya juga sama. Dan yang dihormati Bapak Ibu Majelis Guru serta anak-anak Ibu yang bisa saya. Baiklah Bapak Ibu dan anak-anak semua, pada kesempatan hari ini kami sebagai calon guru penggerak akan melakukan diseminasi yang sebenarnya ini adalah tugas dari aksi nyata kami tentang materi budaya positif. Nah, kita tahu bahwa budaya positif itu sangat penting sekali kita terapkan di sekolah kita. Nah, untuk apa? Itu digunakan untuk mengembangkan karakter yang baik, yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu semua, serta anak-anak semua, tujuan pendidikan kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntut semua kodrat yang dimiliki anak agar dia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Artinya kodratnya ini. Jadi kita dilahirkan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kalian akan mengembangkan itu. Tugas dari guru ini hanya menuntut agar kodratnya itu sejalan dengan zamannya. Nah, maka penting bagi kami sebagai guru serta kalian menerapkan budaya positifnya.
atau membangun budaya positif di sekolah agar itu menjadi sebuah kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, dia akan menjadi karakter yang kuat di dalam diri kalian. Ya kan? Jadi budaya positif, kalau mana yang positif itu yang mana? Yang mana yang positif? Karakter yang baik itu yang bagaimana? Disiplin, kemudian apa lagi? Bertanggung jawab. Itu disiplin, bertanggung jawab. Nah, budaya positif di sekolah kita ini adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, tanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif, pastinya guru berperan sentral. Ya? Lanjut Bu Ai. Baiklah Bapak Ibu, saya akan melanjutkan penjelasan dari Ibu Yuliade tentang budaya positif. Tadi sudah disinggung dengan Ibu Yuliade, apa itu budaya positif dan apa manfaatnya untuk kita yang ada di sekolah, baik guru, siswa maupun kepala sekolah atau penjaga sekolah dan tata usaha. Nah, untuk konsep inti budaya positif itu sebenarnya ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas yang akan kita buat nanti seperti yang disampaikan Bu Ati tadi. Kemudian ada istilah restitusi atau segitiga restitusi. Kemarin kami sudah melaksanakan segitiga restitusi sama Giska, ya guys. Nah, itu ada. Yang pertama sekarang perubahan paradigma belajar. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Anak-anak semua masih ingat lagu profil pelajar Pancasila? Bisa kita nyanyi? Ayo kita nyanyi sama-sama. Oke, itu boleh berdiri juga ya. Satu, dua, tiga. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Oke, sekali lagi. Biar lebih semangat. Satu, dua, tiga. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu juga semuanya. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini artinya gini, nah. Kalau dulu mungkin pembelajaran itu ya Bapak Ibu selalu berpusat kepada guru atau teacher center. Artinya guru yang selalu aktif, guru yang selalu membuat anak kamu harus gini, kamu harus gini. Tetapi sekarang ada istilah pembelajaran student center. Student center artinya apa? Siswa yang aktif. Jadi merdeka belajar itu bukan berarti siswa yang merdeka nggak belajar, bukan seperti itu. Tetapi merdeka belajar tadi adalah siswa yang lebih aktif, sementara guru hanya menuntun kodratnya. Seperti yang sampaikan Bu Ati tadi, tugas guru adalah menuntun. Anak sudah mempunyai potensi. Potensi itulah yang akan kita kembangkan bersama-sama, bukan hanya guru, tapi anak itu juga. Jadi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, di sini ada
bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kalau dulu ya kan, apa kata orang tua? Enggak. Apa kata guru? Iya. Sekarang enggak. Bukan berarti semua harus terlepas dari itu. Bukan berarti sebagai orang tua tidak boleh mengawasi anak, tetapi anak lebih mengutamakan atau mengekspresikan apa yang dia punya, dan tetap dalam pengawasan seorang guru atau orang dewasa. Disiplin positif akan dibahas oleh Bu Ade tentang disiplin positif. Sebenarnya disiplin positif itu adalah tadi sudah dijelaskan Ibu Ade ya, suatu cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi nanti akan kita kupas sih semuanya tentang disiplin positif dan yang ada 8 tadi. Itu disiplin positif mungkin Bu Ade bisa nanya. Teman-teman, tadi sudah disampaikan sedikit oleh Bu Ayu bahwa disiplin positif itu adalah sebuah tanggung jawab harusnya yang dari dalam diri masing-masing. Nah, di sini disiplin positif itu ada suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi artinya apa? Dia itu disiplin karena dirinya, bukan karena diiming-imingi hadiah atau karena dihukum. Nah, artinya apa? Tujuan dari disiplin positif di sini adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ternyata bertanggung jawab itu bagus. Ternyata kalau datang tepat waktu itu bagus. Ternyata kalau seragamnya rapi bagus untuk diri saya. Ternyata kalau rambut saya tak panjang, saya rapi bagus. Gitu. Jadi artinya apa? Kalau dia sudah menumbuhkan pada dirinya, maka di situ sudah terbentuk karakternya. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Pembentukan disiplin positif pada diri kita masing-masing. Bukan hanya murid, pada kita juga. Kemudian disiplin positif merupakan suatu cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak tanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Banyak nilai kebajikan itu, saling tolong-menolong, datang tepat waktu, menerapkan 5S-nya, salam, sapa, santun, sopan, ya. Nah, itu selalu kita terapkan. Kebiasaan-kebiasaan yang kita terapkan di sekolah itu adalah membentuk disiplin positif pada diri masing-masing. Yang berdoa pagi, literasi, kemudian apa lagi? Berbaris di depan kelas sebelum masuk, salaman dengan guru, menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu adalah jiwa nasionalis ya. Kalau menyanyikan lagu Indonesia Raya, artinya harusnya tanpa paksaan. Nah, kira-kira kalau menurut kalian sudahkah itu tercermin pada diri masing-masing? Nah, coba jawab pada diri masing-masing ya. Kalau saya jawab sekarang, jawab aja kira-kira saya sudah mulai disiplin apa belum? Tapi kalau masih digerakkan, ayo anak pagi-pagi kalian kayak gini, kayak gitu, kayak gini. Besok ada gurunya, kalian nggak seperti itu. Berarti belum ada muncul disiplin pada dirinya masing-masing. Berarti dia digerakkan hanya karena disuruh. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika murid-murid kita ini memiliki motivasi dalam dirinya, mereka memiliki namanya motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Jadi kalau sudah terbiasa disiplin, maka akan tumbuh karakter disiplinnya. Kita tidak mau, misalnya nanti kalian pastinya akan bekerja ya. Saya bekerja di sebuah lembaga, kalian nggak mau telat, karena itu sudah terbentuk disiplinnya dari sejak sekarang. Kemudian bertanggung jawab terhadap kerjaannya nanti. Jadi itu sudah terbentuk. Nah, artinya di sekolah kita tidak akan menerapkan hukuman ataupun menerapkan penghargaan atau hadiah lah gitu. Karena inginnya kalian nanti punya kesadaran pada diri masing-masing untuk disiplin itu. Nah, bagaimana caranya? Nah, nanti ada prosesnya yang akan disampaikan oleh Bu Ayu. Apa caranya sih Bu biar kami disiplin itu dari diri kami nanti? Ada caranya. Tidak ada hukuman lagi, tidak
hadiah lagi. Kemudian mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi ini ke diri masing. Kalian perwakilan dari kelas, kalian OSIS, nanti kalian akan sampaikan ke kawan-kawan kalian bahwa ini untuk diri kalian itu sangat penting, penguatan karakter. Yang utama, suksesnya seseorang itu dimulai dari karakternya dulu. Kalau karakternya baik, maka dia akan baik juga nanti ke depannya. Nah, ini masalah disiplin positif. Kemudian berikutnya, Bayi ada tambahkan masalah disiplin. Kemudian lanjut kita tentang motivasi perilaku manusia yang akan disampaikan oleh Ibu Ayu. Silakan Bu Ayu. Saya lanjutkan ya. Tadi tentang nilai kebajikan sudah disinggung oleh Bu Andi. Sekarang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia sebenarnya ada tiga, yaitu sebenarnya dua sih, motivasi ekstrinsik atau eksternal dan motivasi intrinsik atau internal. Motivasi dari luar dan motivasi dari dalam. Motivasi dari luar itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Contohnya ini, misal si Arif misalkan datang ke sekolah pagi-pagi itu ngapa? Karena takut terlambat, takut dihukum, atau karena memang udah apa ya? Udah rasa dari kebiasaan gimana? Takut dihukum. Nah, kalau takut dihukum itu termasuk motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar sebenarnya. Saya datang pagi ke sekolah karena takut terlambat. Nanti kalau terlambat dihukum. Kalau dihukum nanti akibatnya apa? Tentu tidak ada rasa kenyamanan antara murid dengan guru. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya menghukum itu tidak boleh. Memberi hadiah juga tidak boleh. Kemarin ada singgung, kenapa anak kurang percaya diri? Gimana caranya? Salah satunya mungkin kata Bu apa? Mungkin dikasih reward mungkin biar bisa percaya diri. Ternyata sekarang tidak boleh. Tidak boleh kita memberikan hadiah. Tidak boleh kita memberikan pujian yang berlebihan. Tidak boleh kita menghukum. Yang boleh apa? Restitusi. Restitusi itu apa? Ada langkah-langkahnya. Ini nanti ada langkah-langkah sedikit dan seterusnya. Kemudian motivasi yang kedua juga sih masih yang tetap motivasi dari luar. Kenapa saya datang cepat biar dapat hadiah? Mungkin seperti itu merupakan motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Tapi ketika nggak dapat hadiah nggak mau datang pagi, ya kan? Jadi itu yang tidak boleh sebenarnya. Jadi kalau bisa yang harus kita tanamkan adalah motivasi intrinsik. Mau dikasih hadiah, mau dihukum, mau tidak, yang penting saya datang pagi. Sama kayak kita sebagai seorang guru, kita datang tiap hari pagi, apakah nanti dapat hadiah kayak dari kepala sekolah? Kalau kita datang, kalau saya datang pagi kan, saya datang pagi kan, dan saya dapat reward dari kepala sekolah, atau saya nggak datang ini nanti orang kurang dari kepala sekolah, kan nggak ada juga kita seperti itu. Dan alhamdulillah kita seorang guru datang pagi meskipun tanpa ada reward maupun hukuman, itu yang akan kita terapkan nanti ke anak didik kita. Jadi motivasi itu tadi yang motivasi perilaku manusia, ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Nah, ini dia, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kalau hukuman mungkin itu tidak terencana. Jadi nanti pada keyakinan kelas nanti kita buat, kita ini mau kalau anak melanggar keyakinan kelas apa kita hukum atau ada konsekuensinya. Ini perbedaan itu harus kita tahu. Apakah hukuman ini apa konsekuensi? Kalau kita tidak kita rencanakan atau tidak kita sepakati, berarti itu merupakan hukuman. Tiba-tiba ini datang ke sekolah terlambat karena itu. Kita nggak ada kesepakatan tadi kalau itu terlambat nanti apa yang begini, apa yang begini kan tidak. Nah, terlambat tidak kesehatan hukumannya. Udah mau sampah aja lah. Nah, itu merupakan hukuman. Jadi dia lebih ke fisik sih sebenarnya. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena
modifikasi perilaku manusia. Tadi katanya ada dari dalam diri kita, ada dari luar, ada karena takut ya. Jadi di sini kita akan coba untuk memperbaiki budaya positif di sekolah kita agar apa? Agar anak memunculkan motivasinya itu yang intrinsik dari dalam dirinya. Nah, inilah nanti yang akan kita diskusikan kembali. Apa-apa saja program yang akan memunculkan atau program budaya positif yang akan memunculkan motivasi intrinsik itu di dalam anak-anak kita, termasuk nanti dengan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, berikutnya hukuman dan penghargaan. Ada positif, ada negatif. Hukuman, kalau hukuman dipaksa mereka secara nyata mereka ikutin apa yang kita mau. Tapi negatifnya apa kira-kira? Coba ibu bertanya sama kalian. Kalau kalian dihukum, apa yang kalian rasakan? Kesal, malu, terus apa lagi? Apa lagi? Dendam juga sama gurunya. Karena dihukum tiba-tiba, ya kan? Nah, hal itu sebenarnya tidak boleh terjadi. Jadi kalian juga harus memunculkan motivasi intrinsik kalian untuk membentuk disiplin positif kalian atau budaya positif tadi. Jadi hukuman tadi akan berdampak pada fisik dan mental anak. Jangan karena dihukum kalian mau bergerak. Jangan karena dihukum kalian mau disiplin. Nah, kemudian penghargaan. Kalau menurut kalian penghargaan itu oke lah, kalau positifnya kalian akan berlomba-lomba untuk dapat hadiah, dapat reward dari gurunya. Tapi kira-kira ada negatifnya enggak? Kalau misalnya nih belajar IPS, ibu kasih hadiah ya, pernah ya? Gitu kan ya? Tapi nggak ibu lakukan ya? Ibu kasih hadiah ya? Jadi dia berlomba untuk mempercantik. Dan yang lain kira-kira gimana? Yang nggak bisa, cemburu, iri, akhirnya apa? Malas dia untuk ikut. Kalian aku juga nggak bisa, ya kan? Berantem, bahkan sampai berantem. Oh, kamu anak kesayangan ibu ini. Itu tidak boleh. Jadi anak-anak, hukuman dan penghargaan itu bukan memunculkan budaya pada diri kita masing-masing. Jadi tetap selalu kami bilang, kalau kalian tidak mau berubah, maka tidak akan berubah. Bagaimanapun kami memaksa, kalau kalian sendiri tidak mau berubah, tidak akan berubah. Betul apa enggak? Betul. Berarti tugas kalian sebagai pemegang tangan dari kami, guru, nanti akan menyampaikan ke kawan-kawannya tentang budaya positif ini. Begitu juga dengan kita, ibu bapak ibu, kita sebagai teladannya kita perbaiki ke depannya bagaimana nanti budaya positif ini benar-benar terbentuk di sekolah kita. Jadi kita guru seluruh warga sekolah akan menanamkan budaya positif yang memiliki karakter yang baik, yang kuat di sini. Kemudian berikutnya ada posisi kontrol. Nah, ini lebih terutama guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru menurut Diana Gosen. Yang pertama itu adalah penghukum. Sama yang dibilang oleh Bu Ayu tadi, bahwa menghukum itu tidak ada rencana. Nah, yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Biasanya kalimatnya gini, kamu gak merasa bersalah kalau kamu seperti itu. Nah, kira-kira apa perasaannya? Dia merasa, iya berarti aku ini salah terus gitu. Yang ketiga adalah teman. Teman ini mungkin secara tidak langsung guru ada begini, kamu gak kasihan sama ibu, nanti ibu loh yang dimarahin kepala sekolah gara-gara kamu. Itu teman. Kemudian di sini pemantau. Kalau pemantau begini, misalnya kalian terlambat datang, kamu tahu konsekuensi kamu terlambat. Tahu bu, saya dapat poin 5, tidak pernah catat poin. Besok jangan terlambat lagi ya. Nah, itu pemantau.
Nah, ada yang terakhir itu manajer. Manajer ini disinilah posisi kita mengkontrol siswa kita untuk dia menyadari akan kesalahannya dan memperbaikinya. Nah, nanti di posisi manajer inilah kita lakukan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, kalau menurut Bapak Ibu, mungkin kita ke diri kita masing-masing aja ya. Di mana posisi kita sekarang? Dan yang mana yang paling baik harus kita lakukan posisi kontrolnya. Jadi silahkanlah dimaknai masing-masing. Dan kami ini sama Bu Ayu juga belajar ini. Dan mulai menyadari, oh berarti selama ini saya sebagai ini. Oh ini nggak boleh lagi. Saya harus merubah diri menjadi yang paling bagus yang mana? Manajer. Nah, oleh sebab itu anak-anak ibu, ketika bapak ibu gurunya tidak menghukum, jangan pula abai dengan peraturan. Oh, paling juga nggak dihukum, aku nanti paling cuma dikasih tahu aja. Jangan ada. Karena ada konsekuensi dari yang kalian lakukan. Nanti akan kita lanjut ke namanya keyakinan kelas. Oke, pada posisi kontrol ini guru sangat berperan dalam menerapkan budaya positif. Posisi kontrol yang paling tepat adalah sebagai manajer. Karena di sini fokus hanya pada murid. Murid akan belajar menjadi pribadi yang baik, mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dari sikap yang dia lakukan, yang pada akhirnya akan terbentuk lingkungan dengan budaya positif. Ya, Bu Ayu, silakan lanjutkan Bu Ayu. Tadi kan disiplin positif itu kan yang pertama perubahan paradigma pembelajaran, kemudian disiplin positif, kemudian apa lagi? Motivasi, kemudian 5 posisi kontrol dulu. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Nah, kebutuhan dasar itu apa saja? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, berupa makanan. Karena kalau kita dulu namanya kandang, pangan, papan, itu kebutuhan dasar sebenarnya, kebutuhan yang pertama kali harus kita penuhi. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini sangat penting sekali. Walaupun kita kenyang, tapi kalau kita tidak ada rasa kasih sayang dari seseorang, baik itu orang tua ke anak, guru ke siswa, teman ke temannya, itu juga tidak ada artinya. Kemudian penguasaan itu berupa harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, berprestasi, atau diakui dan didengarkan. Itu merupakan kebutuhan sebenarnya. Nah, kalau kita nggak punya harga diri, berarti kita nggak ada apa-apanya. Jadi itu merupakan kebutuhan yang harus kita miliki. Kemudian kebebasan. Siapa sih nggak pengen mandiri? Siapa sih nggak pengen memilih pilihan tersendiri? Kemudian mencoba hal baru. Ada nggak orang yang nggak pengen mencoba hal baru? Anak-anak itu ada nggak yang nggak pengen mencoba hal baru? Contohnya dengan makanan. Di sana katanya ada loh seblak yang enak, seblak enak kan? Jadi kita ingin mencoba hal yang baru. Atau mungkin kalau main game itu gimana ya rasanya? Nah, itu adalah merupakan kebebasan atau kebutuhan dasar manusia. Kemudian kesenangan itu berupa bermain, humoris, antusiasme, dan tertawa. Jadi kelima kebutuhan dasar manusia itu harus terpenuhi supaya seimbang, supaya tercapai semua keinginan kita. Oke, apa yang Ibu Ade? Sudah disampaikan Bu Ayu secara garis besarnya. Ibu akan menjelaskan sedikit contoh bertahan hidup. Misalnya si A, dia malah temannya. Kita harus nengok apa kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Mungkin karena dia lapar, dia nggak punya uang. Kemudian dia dipalak, mengalah lah kerjanya. Kepala kan ya. Nah, dipalaknya kawannya. Nanti kebutuhan dasarnya dia butuh makan. Apa dia itu? Nah, kita sebagai guru juga harus memahami 5 kebutuhan ini.
tapi di belajar kita cuek aja, santai, main. Mungkin apa yang kurang sama dia adalah perhatian, kasih sayang. Dia minta diperhatikan lebih mungkin. Kenapa? Mungkin di rumah dia kurang kasih sayang, maka dia minta lebihkan kita. Begitu juga mungkin kawan-kawan kalian lihat, ada mungkin rambutnya yang masih panjang-panjang, terus ditegur sesuai dengan konsekuensinya. Enggak, tapi tetap nggak mau. Mungkin dia minta perhatian lebih dari kalian sebagai teman dan kami sebagai gurunya. Kemudian penguasaan. Kalian mungkin pernah di sini kawan-kawannya yang berkelahi. Kenapa? Dia merasa harga dirinya direndahkan. Berarti kebutuhan itu yang belum dia dapatkan. Dan kebebasan. Kebebasan ini misalnya saya bosan belajar sama itu aja belajarnya. Begitu juga caranya. Karena dia pengen bebas. Nah, bebas mungkin dia kita bicara misalnya seni. Dia hobinya nyanyi. Bukan mau musik aja terus. Bosan dia kan? Karena kebebasannya terkekang. Dia maunya nyanyi bukan musik. Nah, itu nanti pembelajaran berikutnya adalah pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Penggabungan dari semua bakat dan minat anak-anak. Dan berikutnya adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Mungkin dia kurang bahagia, kemudian dia cari cara untuk membahagiakan dirinya, entah dia hujan-hujanan, ya kan? Padahal kalau berpakaian sekolah hujan-hujanan otomatis bajunya jadi kotor. Kita guru memahaminya, mungkin dia menganggap dia kurang bahagia, dia membahagiakan dirinya dengan main hujan-hujanan. Kita menanggapinya dengan hal-hal yang positif. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol ini sangat penting kita pahami sebagai seorang guru. Kita lanjutkan tentang keyakinan kelas yang akan disampaikan dulu oleh Bu Ayu. Apa itu keyakinan kelas? Apa manfaat keyakinan kelas? Dan bagaimana nantinya kita akan menyusun keyakinan kelas ini? Anak-anak Ibu, clue-nya adalah, clue-nya adalah ikutin apa yang saya ucapkan. Oke? Bebek, ayam, itik. Coba. Bebek, ayam, itik. Bebek. Itik. Ayam. Berapakah ayamnya? 3. Ada yang bilang 3. Gak ada yang nyambung. Jadi cluenya diingat. Cluenya adalah ikutin apa yang saya sampaikan. Jadi jangan fokus pada jumlah bebeknya. Oke, tepuk tangan dulu. Kita lanjutkan tentang keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Apa beda? Apa beda keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Kalau keyakinan itu kesepakatan bersama. Oke. Kalau peraturan cuma dari satu orang. Oke. Keyakinan kelas adalah kesepakatan bersama. Kalau peraturan adalah dari guru mungkin ya, dari guru. Atau ada yang mau menambahkan? Kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan sudah pasti semua disepakati. Kalau peraturan itu sama saja dengan Paksaan? ya. Jadi itu tadi ya. Ada
kelas itu, yang pertama bersifat abstrak, nyata, jelas dia. Kemudian berupa pernyataan universal, nggak ada yang sedikit kenal nggak tahu artinya. Kalau di matematika namanya himpunan. Misalkan orang menyebutkan himpunan alat-alat tulis, ada nggak menyebutkan periuk itu sebagai alat tulis? Tidak. Jadi yang merupakan universal seperti itu semua orang tahu maknanya. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Kemudian yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi nggak perlu panjang-panjang keyakinan kelas itu, cukup sedikit tetapi mudah diingat. Anak mengerti, oh itu ya keyakinan yang kita buat kemarin. Kemudian yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Jangan pula sekolah kita seperti ini, kita buat pula keyakinan kelas seperti orang yang ada di kota, jalan. Jadi sesuai kondisi sekolah kita kayak apa, sesuai kebutuhan anak kita seperti apa. Jadi, seperti itu. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi kalau kita buat keyakinan kelas di kelas 8, itu antara wali kelas dan guru harus terlibat dalam situ. Atau wali kelas dan siswa seperti itu. Kalau keyakinan kelas bukan wali kelas seperti guru bidang studi, berarti itu guru bidang studi dan muridnya. Itu tidak bisa dipengaruhi sama di kalau sekolah kayaknya seperti ini bu, tapi ternyata tak mau seperti itu. Jadi kalau keyakinan kelas memang seimbang antara keinginan siswa dengan guru harus sepakat. Kemudian segitiga restitusi, baik lanjut. Buatnya mau nambahin. Anak-anak ibu, bapak dan ibu guru serta wali kelas, kita dulu pernah membuat keyakinan kelas, tapi kita belum memaknai keyakinan kelas itu apa sih gunanya, ya kan? Karena kita dulu ngikut-ngikut aja. Nah sekarang kami kasih sedikit pemahaman. Mungkin kami sendiri juga baru sadar bahwa keyakinan itu penting kita buat, penting kita tempelkan di kelas, penting kita laksanakan secara konsisten. Aku tidur dulu ya. Nah, dari kelas 7, 1, 7, 2 sampai kelas 8 sampai kelas 5 kemarin semuanya buat keyakinan kelas. Termasuk guru bidang studi juga buat bukan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati oleh seluruh murid di dalam kelas. Jadi kebajikan yang menurut kalian baiklah, itu kalian sepakati. Dan hal ini dilakukan untuk menemukan motivasi intrinsik dan budaya positif di dalam kelas. Dengan adanya keyakinan kelas, murid akan mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa sih nilai-nilai kewajiban di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut juga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuannya. Jadi oleh sebab itu, keyakinan kelas kita tanamkan, kita buat bersama, kemudian kita jalankan agar mereka itu memunculkan motivasi intrinsik di dalam dirinya. Sama, jadi kalian juga begitu. Ketika sudah ada keyakinan kelas, tolong apa? Dipatuhi, dijalankan. Karena setiap nilai kebajikan itu pasti berdampak positif ke diri kalian. Ketika kalian misalnya nih, kalau kemarin pernah ya belajar IPS ya, kita punya keyakinan kelas. Cuman apa yang kurangnya adalah ibu tidak menuliskannya, tidak menempelnya, cuman peraturan yang kita ingat di kepala. Kalau besok tidak begitu. Misalnya, yang terlambat masuk, konsistennya apa kalian? Suruh apa? Kata kalian apa kalian? Gue yang terlambat tapi push up aja, ya kan? Apa dia? Dia mau push up. Dia tahu dia terlambat, dia push up. Nah, jadi keyakinan kelas ini kita buat kembali. Oh iya. Jadi nanti ini kan udah penghujung akhir tahun ya, akhir tahun ajaran baru. Nanti di ajaran baru sekitar bulan Juni, awal masuk itu adalah pembentukan keyakinan ke kelas. Jadi ibu akan lihat benar nggak wali kelas dengan murid-murid di kelasnya membuat
Benar nggak guru bidang studi membuat keyakinan di dalam kelasnya? Nanti setelah dibuat, Bapak Ibu silakan ditempel. Boleh bikin poster, kirimkan di media sosial, terutama di grup mereka, biar mereka ingat terus. Kalian juga boleh keyakinan kelas itu kalian print, kalian taruh di kamar kalian masing-masing. Kalian ingat, oh kalau telat masuk ini konsekuensi dari keyakinan kelasnya. Aku harus bagaimana dan bagaimana. Itu muncul pada diri masing-masing. Bisa? Bisa nanti? Ini perwakilan ya, karena kelasnya akan begini terus. Harus bisa membuat keyakinan itu. Jadi nilai kita mulai dari sekarang nilai-nilai kebajikan apa yang akan kalian lanjutkan di keyakinan kelas kalian nanti, atau kalian komitmenkan di keyakinan kelas kalian. Oke, berikutnya adalah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, segitiga restitusi ini adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahannya hingga karakter mereka lebih kuat ketika mereka kembali kepada kelompoknya. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah membuat salah. Strategi ini untuk melakukan strategi ini ada 3 tahapannya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas atau stability identity. Kita tengok dulu, Ibu dengar kamu seperti ini ya kemarin, misalnya anak terlambat. Ibu dengar kamu sering terlambat dari guru piket. Itu siapa yang negur kira-kira? Wali kelas, ya kan? Ibu dengar ini kamu sering terlambat dari guru piket. Katanya iya Bu. Oh nggak apa-apa, banyak kok yang sudah melakukan kesalahan yang sama, atau Ibu juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Itu artinya apa? Untuk agar dia tidak merasa bersalah betul bahwa hanya dirinya saja yang terlambat. Tidak, itu menstabilkan identitas. Jadi kita jangan menjas anak itu bahwa kamu salah. Jadi seakan-akan diri kita pun nggak pernah salah. Jadi jangan begitu. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Di sini kita tanya, kira-kira yang kamu lakukan salah apa tidak? Nah itu adalah memvalidasi tindakan. Kalau dia salah Bu, ya benar salah. Kalau dengan begini kan kamu sering ketinggalan pelajaran di jam pertama. Nah kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan mana yang kamu langgar? Nah dia akan mulai berbicara tentang keyakinan kelasnya tadi. Oh keyakinan kelas yang ini Bu, tidak boleh terlambat ketika masuk sekolah atau masuk dalam kelas. Nah, jadi segitiga ini penting untuk kita lakukan kalau kita memiliki posisi kontrol nanti sebagai manajer. Dan kita harap sekolah kita seluruhnya akan menerapkan segitiga restitusi ini. Jadi kita personal panggil mereka satu-satu, kita posisi kontrolkan dari mulai kalau dia bermasalahnya atau tidak sesuai dengan keyakinan kelas guru bidang studi yang menanggapi dulu. Kalau dia tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya nanti karena yang keyakinan kelas yang kelasnya, berarti itu tugas dari wali kelas. Nah, kalau misalnya masih juga udah beberapa kali dikasih segitiga restitusi sama wali kelas bidang studi, nggak bisa masuk kita ke kesiswaan, nggak bisa lagi. Nanti posisi segitiga restitusi akan dilakukan oleh wakil. Nah begitu tingkatnya. Jadi jangan menyerah. Saya sudah lakukan segitiga restitusi tapi nggak bisa, udah 4 kali, capek misalnya. Itu nggak namanya sama dengan hal kitanya sendiri. Karena biasanya istilahnya kemarin karena paksaan ya menjadi, karena dipaksa akhirnya menjadi biasa, akhirnya menjadi terbiasa dan luar biasa. Nah itu yang akan kita coba. Mungkin sama-sama kita akan memperbaiki kitanya sebagai guru
anak murid kita akan coba nanti di berikutnya. Lanjutkan Bu Ayu tentang segitiga restitusi. Profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Ade, dari kelima posisi kontrol yang dimiliki oleh seorang guru, yang pertama sebagai pembuku, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai penghukum, teman, pemantau, kemudian membuat kesalahan, kemudian yang terakhir adalah manajer. Manajer itulah yang harus kita terapkan atau yang kita miliki. Jadi seorang guru itu harus memiliki posisi sebagai manajer untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah. Nah, jadi sepertinya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal sampai akhir. Tepuk tangan dulu lah anak semua. Oke, terima kasih kepada pemateri calon guru penggerak Ibu Yuli Ade BPN SPD dan Ibu Ayu Rahayu SPBI atas ilmu yang telah disampaikan. Banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan ya Bapak Ibu, baik anak-anak semua pada kesempatan pagi hari ini, di mana kalau sebagai guru itu kita nggak boleh lagi menghibur ataupun memberikan hadiah. Tapi kalau untuk yang anak-anak jangan nanti kalau misalkan nggak ada hubungan nih, nggak ada hadiah, bukan seperti itu ya. Nah, kamu harus berlaku apa tadi itu? Ada motivasi intrinsiknya. Itu yang dapat misalkan mengambil dari apa yang disampaikan oleh pemateri CGP tadi. Ya, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan, baik guru atau anak-anak sekalian. Semoga ilmu yang disampaikan oleh CGP tadi dapat kita terapkan di SMP Negeri 3 Himalaya ini. Amin, amin. Ya Rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya akan kita buka sesi diskusi atau tanya jawab. Mungkin ada Ananda yang ingin bertanya kepada Bu Ade ataupun Bu Ayu, atau Bapak Ibu guru juga boleh ya. Kami persilakan satu pertanyaan saja. Silakan. Apa kayak tentang keyakinan kelas boleh? Tentang keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu, oke, Bu Karin, silakan Bu Karin. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas ilmu yang telah Ibu berikan kepada kami semua. Ada pertanyaan tentang segitiga restitusi yang sudah dijelaskan. Mungkin sebelumnya guru-guru atau saya sendiri juga masih banyak menggunakan
sekali ya tentang segitiga restitusi. Sampai berapa kali kita harus melakukan segitiga restitusi? Sampai anak ini sudah bosan mungkin rasanya kita ya, begitu ya? Iya, itu yang saya tangkap dari pertanyaan Bu Karen. Benar Bu Karen. Mungkin disinilah letaknya kita sebagai penuntut itu benar-benar menuntut mereka menuju ke arah yang artinya kita mengentalkan lagi karakter yang mereka bawa dari lahirnya itu. Nah, kalau dibilang berapa kali, dia tidak ada proses. Mudah-mudahan dengan sekali kan sudah berubah. Tidak juga kita lakukan 2 kali, tidak juga kita lakukan 3 kali. Tidak, coba bagaimana cara kita merangkul mereka sampai mereka mempunyai kesadaran dalam dirinya. Nah, kita punya tingkatan-tingkatan seperti yang tadi kami bilang. Kalau dari wali kelas dia ada keyakinan kelasnya berdasarkan wali kelasnya masing-masing. Kalau yang bidang studi juga berdasarkan guru bidang studi. Kita ingatkan kembali komitmen bersamanya itu seperti apa. Mana keyakinan kelasnya yang mereka langgar, mana keyakinan kelas mereka yang mereka abaikan. Terus kita kembali reviewkan kembali ke dia bahwa ini adalah konsep keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Ayo komitmen kita. Nah, jadi kita doakan saja sekali restitusi langsung baik ya. Mudah-mudahan nggak terlalu banyak restitusi. Mungkin benar kata Bu Karin, ada beberapa yang sulit. Kita gali lagi apa kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Pastinya ketika dia melakukan sebuah kesalahan karena apa? Karena kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Kita gali, mungkin dia kurang kasih sayang, mungkin dia kurang dapatkan kebutuhan pokoknya terpenuhi secara utuh, jajannya, makannya, segala macam. Atau mungkin dia kurang dihargai, atau dia mungkin kurang bahagia, atau dia mungkin kurang satu lagi itu. Nah, jadi itu juga perlu kita kuasai. Setelah restitusi kita akan tahu kebutuhan mana dari anak kita yang belum kita penuhi atau belum terpenuhi. Ayo bantu dia untuk memenuhi kebutuhan. 5 kebutuhan dasar itu memang harus mereka penuhi. Jadi jangan kita menjudge ini anak nggak bisa berubah ya. Jangan begitu. Kita gali lagi. Emang tugas kita berat sebagai penuntut, namanya penuntut ya, berat. Tapi dengan usaha kita, dengan doa kita, dengan keikhlasan kita, mudah-mudahan mereka benar-benar menjadi orang yang baik, punya karakter yang kuat ke depannya. Ya, lanjutkan lagi. Bisa membuat anak itu berubah, tentu seperti Bu Ade sampaikan
akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karomatus Saadah, teman sejawat dari Bu Ayu Rahayu, dihadiri CGP Angkatan 10. Kesan saya setelah mendapatkan diseminasi tentang budaya positif. Saya sangat terinspirasi tentang budaya positif karena meningkatkan motivasi diri murid, penerapan disiplin positif, serta segitiga restitusi dalam menangani masalah murid sesuai kesepakatan kelas. Pesan saya untuk Bu Ayu Rahayu, terus semangat berkarya dan positive thinking. Sukses selalu untuk Bu Ayu Rahayu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.